Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Murdaponda SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 22 Kerinci. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 2410 21 1271. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dalam praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun dengan menggunakan metode pembelajaran TPA-CK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda sekalian? Terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, kita cek hadiran terlebih dahulu. 15 hadir semua atau kelas? Hadir. Oke, terima kasih kepada Anda sekalian yang telah hadir pada hari ini. Baik, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu cek kesiapan belajar kalian semua. Tolong semuanya berdiri. Bagi yang masih di luar, tolong dimasukkan terlebih dahulu sebelum belajar kegiatan belajar kita mulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, kerapian merupakan bagian dari iman, maka kita diwajibkan untuk berpakaian rapi. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tolong untuk kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Dan kemudian kita masuk kegiatan pembiasaan, itu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Tolong semuanya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih kepada kalian. Jadi sebelum kita belajar itu kita ada kegiatan nasionalisme. Jadi kita menyanyikan salah satu lagu nasionalisme, itu lagu Indonesia Raya. Oke, sebelum kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tolong semuanya berdiri. Indonesia
ada kontrak belajar. Jadi sebelum kegiatan belajar kita mulai, kita melaksanakan kontrak belajar. Jadi kontrak belajar ini berfungsi supaya kegiatan belajar bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Yang pertama, siswa harus berada di luar kelas sebelum guru masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, siswa tidak diperkenankan menggunakan ponsel sebelum jam pelajaran berlangsung kecuali diizinkan guru atau untuk urusan belajar. Kemudian siswa harus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan belajar mengajar pembelajaran. Jadi inilah kontrak belajar yang harus kita ikuti. Bagaimana Anda? Apakah setuju? Setuju. Terima kasih kepada Anda sekalian. Dengan adanya kontrak belajar ini, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Ini kita ada sprinting. Jadi sprinting ini sprinting bergrup. Pertama, satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, bisa kita mulai? Oke, yang pertama, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Oke, ada yang salah. Jadi kita ulang sekali lagi dengan tempo yang lebih cepat. Step 1, step 2, step 3, 4, 5. Oke, terima kasih pada anda sekalian. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini itu kita akan melaksanakan pembelajaran tentang bab 8. Tapi sebelum melaksanakan pembelajaran bab 8, kita kemarin sudah mempelajari bab 7. Ada yang tahu kemarin apa kegiatan untuk belajar kita? Oke, silakan. Bisa silakan. Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan. Jadi pada pertemuan kali ini itu kita mempelajari bab 8, yaitu menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hibah dan tabayun serta dampak keduanya dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh hibah dan tabayun serta menerapkan dalam situasi nyata di sekolah. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu model pembelajaran TPACK. Jadi model pembelajaran TPACK ini yaitu model pembelajaran yang berbasis teknologi. Nanti kita belajar menggunakan teknologi, kemudian kita menerapkan dan membuat suatu kegiatan belajar dengan menggunakan word. Kemudian sebelum kita masuk kegiatan belajar, ini ada pertanyaan tematik. Apa yang terjadi jika kita mendengarkan gosip tentang teman kita tanpa memastikan kebenarannya? Jadi apa yang kita laksanakan? Ada yang tahu? Silakan. Jadi itulah yang terjadi jika kita mendengarkan gosip tentang kemampuan kita tanpa memastikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan informasi yang kita dengar benar-benar sebelum menyebarkannya?
Ada yang tahu bagaimana caranya? Ada Pak. Ya, silakan. Untuk memastikan informasi yang kita dengar benar, kita bisa verifikasi sumbernya. Cari tahu apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya atau pihak yang tidak langsung. Tanya langsung pada orang yang bersangkutan. Jika memungkinkan bertanya pada orang yang terkait dengan informasi tersebut bisa menghindari salah paham. Cek kebenaran dengan berbagai sumber. Periksa apakah informasi yang diberikan dari Oke, terima kasih. Jadi itulah cara kita melakukan suatu memastikan informasi yang kita dapat itu benar sebelum menyebarkannya. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu apa itu ghibah. Apa itu ghibah? Jadi ghibah itu adalah perbuatan yang membicarakan keburukan orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa pengetahuan orang lain yang dibicarakan, baik dengan maksud buruk maupun tanpa tujuan yang baik. Jadi inilah pengertian dari ghibah. Kemudian contoh dari ghibah yaitu menggosipkan teman di belakang, kemudian membicarakan kekurangan seseorang tanpa alasan yang benar. Jadi itulah contoh dari perbuatan ghibah. Kemudian dalil tentang ghibah. Jadi dalil tentang ghibah yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kalian saling mengkritik atau saling memuji sebagian kalian yang lain. Adakah di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang sedang mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bahwasanya ghibah sangat dilarang dalam kehidupan kita karena bisa merusak tatanan sosial, juga merusak, menyebabkan ketegangan di antara kita. Jadi ghibah itu diibaratkan membakar bangkai saudara sendiri. Kemudian penyebab kejadian ghibah yaitu yang pertama membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan meningkat derajat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang tahu apa yang kedua? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang kedua? Ada. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Kemudian yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Kemudian yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Kemudian yang kelima, amarah yang tidak terkendali, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Jadi inilah penyebab terjadinya ghibah. Kemudian ini ada dampak negatif dari ghibah. Jadi dampak negatif dari ghibah itu ada dua. Yang pertama antara kita dengan kita, kemudian antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dampak sosial itu antara kita dengan sesama manusia. Yaitu yang pertama menghancurkan kehidupan antar sesama, kemudian juga menyebabkan ketidakpercayaan dan keretakan dalam masyarakat. Itu dampak kita antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, dampak spiritual yaitu mengurangi pahala dan mendatangkan dosa, kemudian menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jadi inilah dampak spiritual. Oke. Untuk lebih jelasnya kita mengetahui tentang perilaku ghibah itu, mari kita lihat sebuah cuplikan video pendek tentang perilaku dari ghibah.
kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang ini. Aku kabar sebelum Aziz, yuk Aziz ini lain. Cium, kau terlalu banyak. Jangan lupa ya Ibu-ibu kasarnya kalau dapat informasi yang jale, jangan disebar. Nanti jadinya hoax. Di zaman sosial media dan dunia maya, setiap individu wajib punya yang namanya netiquette. Apa netiquette? Iyo, netiquette. Jadi itu tuh etika ketika kita bermain internet bu. Jadi tidak hanya menggunakan aja di dunia maya pun kita perlu yang namanya sopan santun. Jangan jadi netizen bully. Male. Itulah tadi cerita video pendek tentang hibah online. Jadi zaman sekarang ini sering sekali kita tertipu daya dengan dunia internet, dunia maya. Banyak orang-orang yang menyebarkan hoax tanpa menyebarkan informasi tanpa mencari informasi yang lebih valid atau lebih detail sebelum menyebarkannya. Jadi mudah-mudahan dengan video tadi kita bisa mengartikan, kita menerapkan apa itu hibah, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terhindar dari perilaku hibah. Kita masuk yaitu apa itu tabayun. Jadi tabayun ini merupakan lawan dari hibah. Kenapa demikian? Karena tabayun ini yaitu proses mencari klarifikasi atau memastikan kebenaran suatu informasi atau berita sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Nah, jadi bagaimana cara kita menghindari hibah? Yaitu dengan melaksanakan tabayun. Cari dulu, klarifikasi dulu suatu masalah, kemudian baru kita menyebarkannya. Kemudian tujuan tabayun yaitu mencegah fitnah dan menyebarkan informasi. Kemudian memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itulah tujuan kita melaksanakan tabayun. Kemudian dalil melaksanakan tabayun. Dalil melaksanakan tabayun itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menampakkan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa sengaja. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkah kita melaksanakan tabayun, kita analisa dulu, lihat dulu video tentang tabayun supaya kita bisa mengetahui nanti langkah-langkah melaksanakan tabayun. Tadi kita melihat video tentang orang bijak sekarang bisnis orang tua. Ayeuna kuring mereka media kampanye secara online. Pemilihan kok iya
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kumaha? Beres ieu teh. Ngambil opat RW Pak Haji. Kangtung 2 RW deui. Insyaallah anjing babi di beresnya. Halo satu hari itu. Hari si Umar bisa di mana? Tak. Oke, tadi adalah video tentang tabayun, bagaimana kita mencari suatu informasi dengan baik, kemudian mengidentifikasinya supaya tidak menimbulkan riba. Setelah kita melaksanakan melihat video tadi, nah ini adalah langkah-langkah kita melaksanakan tabayun supaya kita tahu bagaimana kita melaksanakan tabayun. Yang pertama, menerima informasi dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Kemudian, mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Kemudian, yang ketiga, menginformasi kebenaran informasi kepada orang yang bersangkutan. Kemudian, yang keempat, jangan membicarakan hal yang belum jelas kebenarannya di depan orang lain. Ini kita ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini yaitu kita menggunakan aplikasi Wordwall. Jadi tugas kelompok ini ada alamatnya. Ini ada KPD untuk tugas kelompok. Tapi sebelum kita melaksanakan tugas kelompoknya, itu kita bagi dulu kelompoknya. Nah, kemudian kemarin sudah Bapak kasih tahu nama-nama kelompoknya. Silakan duduk ke kelompok. Silakan duduk ke kelompok terlebih dahulu. Silakan. Ya. Sudah. Jadi setelah duduk ke kelompok, ini ada LKPD. LKPD ini tentang tugas kalian. Jadi silakan Ananda buka HP-nya, silakan dibuka HP-nya. Sudah dibuka, silakan dibuka alamat Wordwall-nya. Alamat Wordwall itu silakan dibuka. Dibuka alamat Wordwall yang ada di RKPD ini. Nah, silakan dibuka. Atau yang di sini, ya di sini juga HTTP akan dibuka. Setelah dibuka, nanti akan tampil layar yang seperti ini. Layar yang seperti ini nanti akan tampil. Sudah tampil. Sudah tampil yang seperti ini sudah tampil. Nah, jadi tugasnya sesuai dengan instruksi di RKPD. Jadi kalian itu menggunakan aplikasi Wordwall itu mencocokkan kata. Jadi di sana ada bertuliskan kata-kata tentang gibah dan tentang tabayun. Jadi silakan dicocokkan, dipindah-pindahkan. Jadi yang seperti ini, kata yang seperti ini, misalnya di sini kan ada kotak yang warna kuning. Silakan kalian cocokkan dengan kata kalimat yang seperti ini, yang ini. Nah, kalau kalimatnya cocok, berarti akan dapat nilai 1. Kalau tidak cocok, akan berubah menjadi akan menjadi 0. Kalau tidak cocok, jadi silakan cocokkan kalimat-kalimat yang kuning ini dengan kalimat yang ini. Nah, akan dicocokkan. Silakan.
Dia tulis di bawah, ada tulisnya. Dia tulis di bawah. Sudah semua? Belum. Kalau sudah, nanti silakan giliran berkelompok cocokkan jawabannya di sini nanti. Silakan maju nanti cocokkan dengan di depan. Nah, didirikan HP-nya kemudian cocokkan. Kalau sudah tidak. Sudah, silakan maju cocokkan. Silakan maju cocokkan. Kelompok cocokkan. Silakan boleh cocokkan. Kita lihat berapa poin dari kelompok ini, kelompok 1. Akan diangkat bisa. Terima kasih pada kelompok yang sudah membuat tugas dengan baik. Mudah-mudahan untuk tugas selanjutnya bisa diselesaikan lebih baik lagi. Jadi sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini ada tugas di rumah. Tugas di rumah itu silakan Ananda sekalian isi di aplikasi Wordwall. Ini sudah ada alamatnya, silakan diisi. Nanti dikirim dengan Bapak nanti. Jadi tugas itu adalah asesmen formatif kita. Jadi penilaian Bapak akan menilai pengetahuan Bayan tentang gibah dan tabayun melalui aplikasi Wordwall. Jadi silakan Anda isi kemudian dikirim lewat WA Bapak nanti. Nah, jadi itulah tugas Anda di rumah. Kemudian kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu bahwasanya ghibah merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa. Sedangkan tabayun adalah cara yang baik untuk menjaga kebenaran dan keharmonisan dalam masyarakat
Kemudian kita harus bijak dalam berkomunikasi, selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Tadi kesimpulan kita pada hari ini bahwasanya ghibah merusak hubungan sosial dan tabayun merupakan cara terbaik untuk menghindari ghibah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita baca bersama-sama doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hindarkan kami dari sifat ibadah dan ajarkan kami untuk selalu melakukan tabayun. Jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga lisan dan hati serta berbuat baik dan sesama. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa terhindar dari ghibah dan kita selalu melestarikan tabayun. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam